Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelas TI 1A dengan NIM 200102002. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah program mengenai pembayaran belanja dan diskon. Namun sebelumnya, program tersebut dibuat berdasarkan sebuah flowchart. Nah, di sini terdapat flowchart yaitu pembayaran belanja. Maka dari itu saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu untuk mengetahui alurnya. Yang pertama di sini ada mulai, lalu di sini ada input, masukkan jumlah barang dan harga barang, dan akan dilanjutkan oleh proses yaitu hitung total belanja, di mana total belanja berasal dari jumlah barang dikali harga barang. Lalu di sini ada decision, yang artinya nanti total belanja akan dicek apakah lebih dari atau sama dengan 100.000. Jika iya, maka akan mendapatkan diskon, di mana diskon berasal dari 5% dikali total belanja. Lalu akan dilanjutkan proses menampilkan bayar, di mana bayar sama dengan total belanja dikurangi diskon. Namun jika total belanja kurang dari 100.000, maka bayar sama dengan total belanja. Di sini ada output bayar yang akan digunakan untuk keduanya, apabila jawabannya iya dan jawabannya tidak. Lalu di sini ada input pembayaran untuk memasukkan nominal uang yang dibayarkan, dan di sini akan dilanjutkan oleh proses yaitu kembali, di mana kembali yaitu berasal dari pembayaran dikurangi bayar, dan dilanjutkan oleh output akan menampilkan berapa jumlah kembali, lalu selesai. Nah, itu alur dari flowchart pembayaran belanja. Lalu akan dilanjutkan ke programnya. Sini saya menggunakan aplikasi DFC++. Yang pertama saya menginputkan komentar, ini adalah komentar yang berfungsi untuk mengetahui lebih jelas program apa yang saya buat. Komentar ini bersifat opsional dan tidak akan muncul ketika program di-run nanti. Lalu saya inputkan header filenya, di sini menggunakan include iostream, dan inputkan pula library-nya, di sini menggunakan using namespace std. Untuk program utamanya, di sini inputkan in main, dan jangan lupa diikuti tanda kurung, juga kurung kurawal. Setelah itu, maka deklarasikan variabel yang akan digunakan di dalam program. Di sini ada jumlah untuk jumlah barang, harga untuk harga barang, total belanja, diskon, total bayar, pembayaran, dan kembali dengan tipe data yaitu integer. Untuk output dan inputnya sendiri, saya menggunakan cout dan cin. Yang pertama, gunakan cout untuk menginputkan judulnya yaitu menghitung pembayaran belanja dan diskon. Lalu lanjutkan dengan cout lagi untuk memunculkan tampilan perintah masukkan jumlah barang, lalu akan disimpan oleh cin dalam variabel jumlah. Gunakan cout kembali untuk menampilkan perintah masukkan harga barang, dan akan disimpan oleh cin dalam variabel harga. Setelah jumlah dan harga barang sudah, maka deklarasikan total belanja, di mana total belanja berasal dari jumlah dikali harga. Untuk tampilannya gunakan cout kembali untuk memunculkan tampilan perintah total belanja, dan panggil variabel total belanja yang sudah dideklarasikan sebelumnya, lalu gunakan handle untuk mengganti baris, agar tampilannya lebih rapi. Karena tadi terdapat diskon, maka di sini menggunakan fungsi if-else, di mana apabila terdapat diskon, maka if diikuti dengan tanda kurung. Apabila total belanja lebih dari atau sama dengan 100.000, lalu diikuti kurung kurawal, maka akan mendapatkan diskon. Deklarasikan diskon, di mana diskon yaitu 5% dikali total belanja. 5% atau 0,05 sama saja. Lalu gunakan cout untuk tampilannya. Di sini tuliskan diskon, lalu panggil variabel diskon yang telah dideklarasikan tadi, lalu handle. Setelah diskon, maka kita akan mendeklarasikan total bayar, di mana total bayar berasal dari total belanja dikurangi diskon.
Gunakan cout kembali untuk menampilkan perintah total pembayaran dan panggil variabel total bayar yang sudah dideklarasikan tadi, lalu gunakan handle. Itu jika mendapatkan diskon. Lalu bagaimana jika tidak mendapatkan diskon? Maka gunakan else. Else, lalu diikuti dengan kurung kurawal. Jika tidak mendapatkan diskon, maka diskon sama dengan 0. Lalu gunakan cout untuk tampilan. Karena tidak mendapatkan diskon, maka di sini akan tertera tulisan maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Setelah diskon, maka dilanjut total bayar, di mana jika tidak mendapatkan diskon, maka total bayar sama dengan total belanja. Di sini gunakan kembali cout untuk tampilannya untuk perintah total pembayaran, lalu memanggil variabel total belanja yang sudah dideklarasikan sebelumnya, lalu gunakan handle. Jika diskon sudah selesai, maka dilanjut ke pembayaran. Gunakan cout kembali untuk memunculkan perintah pembayaran, lalu akan disimpan oleh Jin dalam variabel pembayaran. Setelah pembayaran selesai, dilanjut ke kembali. Deklarasikan kembali di mana kembali sama dengan pembayaran dikurangi total bayar. Gunakan cout kembali untuk memunculkan tampilan kembalian, dan juga panggil variabel kembali yang telah dideklarasikan tadi. Lalu gunakan handle. Setelah semua variabel telah digunakan dan perintahnya sudah lengkap, maka gunakan return 0 untuk menghentikan program, dan juga diakhiri dengan kurung kurawal. Jika sudah, maka coba di-run bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini kira-kira programnya. Masukkan jumlah barang, misal 20, lalu harga barang, misal 10.000. Nah, akan muncul seperti ini. Total belanja di sini yaitu 200.000, berasal dari jumlah barang dikali harga barang, yaitu 20 dikali 100.000 sama dengan 200.000. Lalu akan muncul diskon sebesar 10.000 karena total belanja lebih dari 100.000. Diskon berasal dari 5% dikali 200.000, maka 10.000. Total pembayaran di sini 190.000 karena berasal dari total belanja dikurangi diskon. 200.000 dikurangi 10.000 hasilnya 190.000. Di sini kita inputkan pembayaran, misal karena jumlahnya 190.000, pembayaran 200.000. Enter. Akan muncul kembalian berjumlah 10.000 karena pembayaran dikurangi oleh total pembayaran. 200.000 dikurangi 190.000 yaitu 10.000. Lalu bagaimana jika total belanja kurang dari 100.000? Kita coba run. Masukkan jumlah barang misal 10, lalu masukkan harga barang misal 5.000. Nah, di sini total belanja 50.000 yang berasal dari 10 dikali 5.000, dan karena kurang dari 100.000 maka tidak mendapatkan diskon, dan akan muncul tulisan, maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Total pembayaran jika tidak mendapatkan diskon sama dengan total belanja, yaitu 50.000. Di sini pembayaran kita inputkan, misal 60.000. Nah, akan muncul kembaliannya yaitu 10.000 yang berasal dari pembayaran dikurangi total pembayaran, yaitu 60.000 dikurangi 50.000, 10.000. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan ketika sedang menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.